Kamu, Tolong bantu aku. Aku tidak tahan lagi. Aku akan memberimu kompensasi. ini. Tuan, apa yang sedang Anda coba lakukan? Kami tidak menyediakan layanan semacam itu, dan saya bukan wanita seperti itu. Aku telah dibius. Tolong bantu aku. Aku akan memberimu kompensasi. Tidak. Sudah saya katakan, saya bukan wanita seperti itu. Aku minta maaf padamu. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memenuhi permintaan apapun yang kau miliki. Jika kau menghadapi kesulitan di masa depan, ambil liontin giok ini, dan datanglah ke mangrove untuk mencariku. Anak ini tidak bersalah. Tapi jika menantu saya tahu, dia pasti tidak akan membiarkan anak ini hidup. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan dia tahu. Ibu, Fan Wanting menantu Susuyun. Ibu sudah kembali. Apakah kamu pergi ke rumah sakit pagi ini? Mungkinkah dia sudah tahu? Aku dengar dari bibi yang di sebelah bahwa dia melihatmu di rumah sakit pagi tadi. Ibu, ada apa lagi denganmu? Beberapa hari terakhir ini, saya sedang flu, jadi saya pergi ke rumah sakit untuk mendaftar. ibu, apa ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Saya akan merasa lebih baik setelah istirahat beberapa hari. Ibu, bukan maksudku ingin mengomel, tapi kita saja hidup pas-pasan. Mengapa kamu masih punya uang lebih untuk pergi ke rumah sakit? Kartu gaji saya sudah diberikan kepada Anda. Apalagi yang Anda inginkan dari saya? Dengan gajimu yang kecil itu, bahkan tidak cukup untuk membayar biaya TK cucu laki-lakimu, apalagi untuk cicilan rumah dan mobil. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan tidak berani membelikan diriku sendiri pakaian yang layak. Menantu di keluargamu, aku benar-benar punya nasib paling sial. Istriku, bisakah kamu bicara sedikit lebih tenang? Apakah kamu punya hak bicara di sini? Memangnya kenapa kalau aku memarahinya? Itu semua karena kamu tidak berguna. Lembutlah sedikit. Jangan sentuh anak saya. Ibu, Luffy putra Lucian. Ibu, aku lapar. Aku ingin makan daging. Tidak ada uang untuk beli daging. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan nenekmu. Aku mau makan. Fei Fei, apa kamu baik-baik saja? Aku tahu kamu tidak puas denganku. Tapi kenapa melampiaskannya pada anak ini? Ibu, kami tidak memelihara orang malas di keluarga ini. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Aku sudah mencarikan keluarga untukmu. Pria itu kaya, istrinya sudah meninggal. Dia ingin mencari istri baru. Dia menawarkan keluarga kita uang mahar sebesar 500.000. Kencan butanya dijadwalkan hari ini. Ziheng dan aku akan menemanimu sebentar lagi. Apa, Ibu? Ayah sudah tiada lebih dari 1 dekade. Sudah saatnya kamu mencari pendamping untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mencoba memaksa saya untuk menikah lagi, Ibu? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ziheng itu tidak kompeten. Dia hampir tidak bisa menghidupi aku dan anakku. Bagaimana mungkin dia bisa menghidupimu? Dokter Feng ini, keluarganya sudah bergerak di bidang medis selama 4 generasi, punya uang yang berlimpah, dan reputasi yang sangat baik. Apalagi yang mungkin kamu inginkan? Tidak, saya tidak akan pergi. Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Aku sudah menerima uang pertunangan. Kamu juga harus pergi. Kamu harus pergi suka atau tidak. ibu, pergilah saja. Jika tidak, Tinting pasti akan menceraikan saya. Ibu, bukankah ibu paling peduli dengan cucu tertua ibu? Ya. Bayangkan betapa malangnya dia tanpa seorang ibu. Baik. Saya akan pergi. Ibu setuju. Dia ternyata ada gunanya juga. Ibu, jangan khawatir. Aku akan memastikan kamu menikah dengan cara yang megah. Dr. Feng, bagaimana? Kamu sudah bertemu dengannya sekarang. Apakah kamu puas? Dr. Feng teman kencan buta. Puas. Puas. Shuyon,
Ini adalah tanda kasih sayang saya. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Kalung ini terlihat seperti harganya sangat mahal. Ibu, biar aku yang pegang ini untukmu dulu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini hanya kenang-kenangan kecil. Shuyun, selama kau bersamaku, mulai sekarang, aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Ibu benar sekali. Pria yang murah hati seperti Dr. Feng sulit ditemukan. Mengapa kamu tidak tunduk saja pada Dr. Feng? Ayo, Shuyun. Coba ikannya. Sangat segar. Kau sedang hamil. Dan kau masih datang ke kencan buta. Apa? Apa? Dr. Feng, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ibu saya bukan orang seperti itu. Tepat sekali. Ayahku sudah meninggal lebih dari 10 tahun. Ini omong kosong. Aku sudah berpraktik medis selama lebih dari 20 tahun. Apa kau bilang? Kemampuan medis saya tidak memadai. Ini adalah laporan hasil tes kehamilan. Apa? Ibu, apa yang terjadi di sini? Kupikir, kau adalah istri dan ibu yang berbudi luhur. Aku tidak menyangka. Kau begitu liar. Apa kau mencoba mempermainkanku? Dr. Feng, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ibu saya bukan orang seperti itu. Begini saja, aku akan membuat ibu menggugurkan kandungan itu sekarang juga. Dia harus murni saat menikah denganmu. Baiklah, aku akan mempercayai kalian berdua untuk terakhir kalinya. Aku beri kalian waktu 3 hari. Oke, Dr. Feng, Anda bisa tenang. Bagus sekali. Bagaimana bisa kamu pergi di belakangku dan melakukan hal seperti ini? Kamu akan pergi ke rumah sakit hari ini. Kamu harus menggugurkan anak itu. Apa yang sedang Anda lakukan? Pergi, lepaskan saya. Ayo pergi. Lepaskan saya. Pengurus rumah tangga. Halo. Ada apa? Ibuku mencoba bunuh diri lagi. Nyonya, Aku tidak ingin hidup lagi. mohon tenanglah. Aku tidak ingin hidup. Mohon tenanglah. Ibu, Aku tidak ingin hidup. ibu apa yang sedang ibu lakukan? Aku tidak ingin hidup. Lihatlah usia ibu. Ini sangat berbahaya. Turunlah. Jadilah anak yang baik. Lisan sang ibu mensinyal. Ibu membangkang lagi. Turunlah. Duduklah. Ibu. Ada apa dengan semua ini? Kamu tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Ayahmu meninggal lebih awal. Sebelum dia meninggal, dia menyuruhku untuk membesarkanmu, menjadi seorang pria, membangun karir, dan berkeluarga. Tapi lihat dirimu, karir sudah mapan. Tapi bagaimana dengan keluarga? Di mana menantuku? Di mana cucuku? Aku telah mengecewakan ayahmu. Aku telah mengecewakan keluarga Man. Tahu tidak? Ibu. Maafkan aku. Ini kesalahanku sebagai seorang anak. Jangan menangis ya. Bagaimana kalau aku mencarikanmu beberapa pilihan lagi? Mungkin pergi berkencan beberapa kali lagi. Akan berhasil. Ibu. Apa yang sedang ibu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Aku ingin menggendong cucuku. Apa yang sedang kulakukan? Sinian. Sudah dikonfirmasi. Sudah dikonfirmasi. Kau akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi seorang ayah. Apa? Aku akan menjadi nenek. Laporan prenatal terperinci. Sudah keluar. Laporan itu menunjukkan bahwa anak di dalam rahim wanita itu adalah milikmu. Mustahil. Dengan azoospermia bagaimana bisa ada seorang anak? Ini. Bagaimana mungkin tidak mungkin? Bukankah masih ada peluang 1%? Ibu. Tolong pelan-pelan. Jangan terlalu bersemangat. Dasar bocah. Lalu, kenapa kamu tidak bergegas untuk membawa menantuku pulang? Apalagi yang kamu tunggu? Pergi, beli suplemen dan produk kesehatan terbaik. Sewa ahli gizi terkemuka. Aku ingin menantuku dan cucuku dijaga agar tetap berkulit cerah dan gemuk, sehat dan kuat. Pergi, sewa tim perawatan kehamilan terbaik di negara ini. Aku sama sekali tidak akan membiarkan menantuku menderita kesedihan apapun. Si Ming, pergi dan sewakan untukku dokter terbaik di dunia. Kamu harus menjamin bahwa menantuku dengan aman dan lancar melahirkan bayinya. Jangan khawatir Nyonya. Saya akan kembali ke rumah sakit sekarang.
dan menghubungi tim medis terbaik. Saya jamin kakak ipar dan keponakan Anda akan selamat dan sehat. Dasar bocah, pergi dan sewakan untukku orkestra terbaik di seluruh Haijing. Kita harus Membawa menantuku pulang dengan megah ke keluarga men kita. Biarkan saya pergi. Saya tidak mau menggugurkan kandungan. Lepaskan saya. Ibu, bukan maksudku menceramahimu. Tapi mengapa kamu ingin melahirkan anak yang tidak memiliki ayah? Tidak. Ini bukan anak tanpa ayah. Anak ini punya ayah. Jika ibu menghadapi kesulitan, bawalah giok ini dan temui aku di mangrove. Dia pasti seseorang yang sangat penting. Dia pasti bisa menyelamatkan saya. Liontin giok ini adalah milik ayah anak ini. Anda bisa mengambilnya dan mencarinya di mangrove. Anda hanya menginginkan uang kan? Dia bisa memberi Anda banyak uang. Tolong selamatkan anak ini. Tintin, aku pernah melihat liontin giok ini di TV. Sepertinya benar-benar milik mangrove. Ibu sakit parah. Kurasa justru kamu yang sakit. Dia baru saja membeli barang rongsokan dari pedagang kaki lima. Dan kamu benar-benar percaya ayah anak itu adalah anggota keluarga Meng. Kurasa dia hanya mencoba menghindari aborsi dan sengaja berbohong. Ting Ting, ibu memohon padamu. Saya mohon, jangan gugurkan anak ini. Dia juga tidak bersalah. Tidak bersalah. Semuanya lihat ini. Wanita 50 tahun yang tidak tahu malu. Tidak belajar hal-hal yang baik, mengejar-ngejar pria, dan masih ingin melahirkan anak ini. Tidak. Bukan seperti itu. Lihat dia berakting jujur dan terhormat, berpura-pura menjadi istri dan ibu yang berbudi luhur. Siapa sangka, dia sebenarnya wanita murahan, 50 tahun, dan masih bermain-main. Seberapa putus asakah kau? Lihat dia, kulit dan tubuhnya terawat dengan sangat baik. Jelas sekali dia melakukan itu untuk menggoda pria. Jika aku jati dia, sekarang aku akan mencari lubang untuk bersembunyi di dalamnya. Bagaimana mungkin dia masih punya muka untuk terus hidup? Itu tidak benar. Berhenti membuat tuduhan yang tidak berdasar ini. Berhenti berakting. Pergi dari sini sekarang. Lepaskan saya. Saya mohon. Lepaskan saya. Tidak. Apa yang terjadi di sini? Dokter, kami di sini untuk aborsi. Kakak ipar, kenapa kau ada di sini? Dokter, tolong selamatkan anak saya. Siapkan perawatan darurat segera. Kita harus menyelamatkan janinnya. Cepat. Menyelamatkan apa? Anak ini harus digugurkan. Apa kau tahu siapa wanita ini? Dia adalah tunangan Presiden Meng dari Mangrove. Anak di dalam rahimnya adalah darah daging Presiden Meng sendiri. Dengan melakukan ini, apa kau tidak takut menyinggung Presiden Meng? Apa kau sedang bercanda? Kamu bilang tentang kepala Mangrove yang bergengsi itu, namun dia malah mengincar wanita yang lebih tua, seperti ibuku. Dan dia bahkan menghamilinya dengan anaknya. Kamu benar-benar tidak masuk akal dan sangat usil. Benar-benar konyol. Tepat sekali. Presiden Meng ini mengabaikan begitu banyak wanita muda yang cantik. Demi ibu, apa kau bisa percaya itu? Berhenti membuang napasmu untuknya. Karena rumah sakit ini tidak bisa melakukan aborsi. Kita akan pergi ke tempat lain. Jangan ada yang bergerak. Aku akan menelepon Presiden Meng sekarang juga. Tunggu saja sampai kau menghadapi murka Presiden Meng. Kamu pikir siapa? Siapa? Kamu pikir hanya dengan menelpon Presiden Meng akan benar-benar datang? Sayang, jika dia benar-benar membawa Presiden Meng ke sini, ini akan jadi bencana. Apa kamu bodoh? Presiden Meng adalah orang terkaya di Haichang. Apakah dia seseorang yang bisa dipanggil sembarangan? Bagaimana jika aku benar-benar bisa membuat Presiden Meng datang? Kalau begitu aku akan menyiarkan diriku sendiri, sedang memakan kotoran agar semua orang melihatnya. Setuju, kau sendiri yang mengatakannya. Begitu Presiden Meng tiba, jangan coba-coba untuk mundur. Apakah itu iring-iringan mobil Mangrove? Sangat mengesankan. Sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Tepat-tepat sekali. Ibu, ini pertama kalinya aku melihat ibu membuat keributan sebesar ini. Ini pasti akan menjadi berita utama besok. Tentu saja. Aku ingin seluruh Haijin tahu bahwa keluarga Meng sedang membawa pulang menantu mereka. Dong Simin. Halo, Simin.
Sinian, kakak iparmu saat ini berada di rumah sakit kita, dipaksa oleh anak dan menantunya untuk melakukan aborsi. Kamu harus segera ke sini. Apa? Dimengerti. Kami sedang menuju ke sana sekarang. Ibu, Suyun telah dibawa ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Kita harus sampai di sana dan menyelamatkannya. Putar balik mobilnya cepat. Sudah terlambat, menantuku. Dan puju kesayanganku sudah tiada. Kamu sedang melakukan pertunjukan yang bagus, kenapa kamu tidak pergi memenangkan Asker saja? Diam. Aku akan membawa Zhu Shuyun segera untuk menjalani prosedur penyelamatan bayi. Jika ada di antara kalian yang mencoba menghentikanku lagi, bersiaplah menghadapi konsekuensi paling berat. Aku mengerti. Jadi itulah alasan kenapa kamu melindungi anak di dalam kandungannya. Kamu pria itu. Kamu benar-benar telah bersusah payah untuk melindungi anak ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bahkan jika kamu adalah ayahnya, lalu kenapa? Ibuku saat ini sedang tidak sadarkan diri. Sebagai putra dan menantunya, kami memiliki hak untuk memutuskan apakah dia menerima perawatan di rumah sakit ini. Karena rumah sakit ini tidak kooperatif, kami akan pergi ke tempat lain saja. Bagaimana dia bisa memiliki giok Sinian? Jangan ditanya lagi, pasti itu direbut dari menantuku. Kau mungkin tidak mempercayaiku, tapi kau harus mempercayai potongan giok di tangannya. Giok ini diberikan kepada menantuku oleh Pak Meng. Siapa di seluruh Haicheng yang tidak tahu bahwa ini adalah tanda unik keluarga Meng? Kamu menyebut ini barang rongsokan murah. Kamu mencoba menakut-nakuti siapa? Kau benar-benar berani menghancurkan tanda keluarga Meng. Tunggu saja menghadapi murka Pak Meng. Bantu saya. Cepat. Selamatkan anak saya. Tidak mungkin jika kita tidak mengoperasinya sekarang. Bukan hanya bayinya yang akan hilang, tapi nyawa menantuku akan dalam bahaya. Minggir dari jalanku. Kalau kamu mau lolos, kamu harus melangkah melewati tubuhku. Tolong, seorang dokter memukul pasien. Apakah tidak ada keadilan lagi? Kau. Untuk apa kamu berdiri di sana saja? Cepat bawa ibu keluar dari sini. Siapa? Siapa yang memukulku? Meng Sinian. Kamu benar-benar nekat. Berani menyakiti menantu tertua dan cucu pertama keluarga Meng. Menantuku tersayang. Kamu membuatku takut setengah mati. Suyun. Maafkan aku terlambat. Simin. Jangan pedulikan biayanya. Pastikan Suyun dan bayinya selamat. Cepat, bawa dia ke ruang operasi segera. Simian, aku khawatir. Aku akan pergi memeriksanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sinian, jangan khawatir. Serahkan padaku. Semuanya bergantung padamu. Anda adalah orang terkaya di Haicheng. Presiden Meng dari Meng Group. Apa? Bukankah mereka terlihat mirip? Presiden Meng yang mana? Kurasa, wanita tua itu baru saja mempekerjakanmu. Dia benar-benar berusaha keras demi anak ini, menghabiskan banyak uang, tapi dia tidak berhenti untuk berpikir. Asistenku asisten Meng Sinian. Betapa mulianya status Presiden Meng. Dia bukan orang yang bisa ditiru oleh sembarang orang. Begitu saja. Kau sangat berani. Berani-beraninya tidak hormat kepada Presiden Meng. Tuan bahkan belum bicara. Dan anjingnya sudah menggonggong. Kau. Kamu pasti menantu yang sombong, milik Suyun kan? Setidaknya matamu cukup tajam. Biar ku beritahu kalian sesuatu. Jika ibuku menderita sedikit saja luka, tidak ada dari kalian yang bisa keluar dari sini. Berlutut. Kamu menyuruhku berlutut. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu tidak bercermin dan melihat seperti apa dirimu? Kamu benar-benar mengira dirimu Presiden Meng. Apa yang kau lakukan? Berlutut. Penjaga. Tolong. Pembunuhan. Jaga perilakumu. Belum ada seorang pun yang berani bertindak senekat ini. Di depanku Meng Sinian. Pusaka keluarga Meng itu, kalianlah yang telah memecahkannya. Apakah kalian tahu bahwa juk ini bernilai 100 juta? Apakah kalian akan membayar hari ini? Atau mau saya jebloskan ke penjara? Istri.
Sepertinya dia benar-benar Presiden Man. Presiden Man, kami salah. Mohon ampuni kami. Presiden Meng, saya benar-benar tidak tahu bahwa ibu saya sedang mengandung anak Anda. Jika tidak, bahkan jika saya punya 10 nyawa, saya tidak akan berani Presiden Meng. Presiden Man, saya baru saja mendengar dari orang dalam bahwa mereka ingin memaksa Nyonya untuk melakukan aborsi dan menikahkannya dengan orang lain demi uang mahar. Tidak, Ziheng adalah yang dikenal di seluruh kota kita sebagai teladan bakti. Bukankah begitu Ziheng? Benar sekali Presiden Man, saya adalah anak kandung ibu saya. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal-hal jahat seperti itu? Tutup mulut kotormu itu. Aku sudah menyelidikinya. Aku tahu persis bagaimana kalian telah memeras ibumu selama bertahun-tahun ini. Apa kau pikir aku Meng Xinian tidak akan tahu? Hari ini aku akan menggantikan Shuyun, memberikan kalian berdua keturunan durhaka. Pelajaran yang setimpal. Hajar mereka. Presiden Man. Presiden Man. Kami salah. Pak Meng, Pak Man. Bagaimanapun mereka adalah pute dan menantu Nyonya. Bagaimana menurut Anda? Berhenti. Pak Man, Aku mengampuni kalian hari ini hanya demi Shuyun. Jika aku mendapati lagi kalian menindas Shuyun, aku akan menghajar kalian setiap kali melihat kalian. Kalian dengar? terima kasih Pak Meng. terima kasih Pak Meng. Keluar. Sinian, kakak ipar sudah sadar. Benarkah? Di mana saya? Anda berada di kamar suite VIP. Jangan khawatir baik Anda maupun bayinya. Dalam kondisi baik-baik saja. Benarkah? Itu luar biasa. Saya ingin keluar dari rumah sakit. Diamlah, tetap diam. Anda baru saja kehilangan darah. Anda tidak boleh banyak bergerak. Anda perlu beristirahat dengan benar. Mengapa terburu-buru untuk pergi? Ini bersandarlah dengan benar. Saya baik-baik saja. Kamar suite mewah ini pasti sangat mahal perharinya kan? Jangan khawatirkan soal itu, beristirahatlah di sini. Anda tidak perlu khawatir soal uang. Saya mampu merawat Anda. Pak Men, jangan khawatir. Bayi ini adalah milik saya sendiri. Saya tidak akan pernah menginginkan apapun yang bukan milik saya. Saya mohon, tolong jangan paksa saya untuk menggugurkan kandungan ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menggugurkan kandungan, karena kamu sedang mengandung darah dagingku Meng Xinian. Aku pasti akan bertanggung jawab atas dirimu. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu butuhkan. Tidak, saya hanya menginginkan anak ini. Saya tidak melakukan ini demi uang Anda. Aku tahu. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Sinian. Nyonya, dia memasak sepanci besar, sup akar teratai dan iga babi. Katanya untuk membantu kakak ipar memulihkan diri. Dia bahkan tidak mengizinkanku mencicipinya. Menantuku tersayang. Duduklah dengan tenang, jangan bergerak. Cincin ini adalah cincin yang diberikan Tuan kepada Nyonya sebagai tanda kasih mereka. Harganya 50 juta. Biasanya Nyonya tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Bagaimana bisa sampai rusak? Saya sangat menyesal. Saya tidak bermaksud begitu. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Meskipun saya tidak punya uang saat ini. Di masa depan, saya akan bekerja untuk membayarnya kembali. Maafkan saya. Berbaringlah kembali dengan cepat. Jangan biarkan ini memengaruhi bayi. Apa yang harus saya lakukan? Cincin yang bernilai puluhan juta. Bahkan jika saya dijual, tidak akan bisa membayarnya. Menantuku yang konyol. Aku tidak menyalahkanmu. Itu karena kecerobohanku sendiri. Yang menyebabkannya jatuh. Kamu tidak perlu menggantinya. Tapi cincin itu adalah tanda kasih antara Anda dan Tuan. Itu hanya sebuah cincin. Kalau pecah, ya pecah saja. Lagi pula kehancuran membawa kedamaian. Selama kamu dan anak di dalam kandung, ainemu, aman, dan sehat itu saja yang terpenting. Kenapa kamu belum membersihkan pecahan ini? Bagaimana kalau melukai menantuku? Apa yang harus kulakukan? Ya, Menantuku tersayang. Mulai sekarang kamu adalah harta berharga. Keluarga Men, siapapun yang berani merundungmu harus berurusan denganku terlebih dahulu. Dan jika Sinian berani menyakitimu, aku akan menjatuhkan hukuman keluarga padanya. Ibu, bagaimana mungkin aku menindas Shuyun? terima kasih Nyonya. Kenapa kamu memanggilku Nyonya? Panggil saja Ibu. Ibu, Shuyun bahkan belum resmi menikah ke keluarga kita. Kamu benar. Kartu keluarga. Tak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Hari ini, kalian berdua sebaiknya segera pergi mengurus surat nikah kalian. Tidak. Nyonya,
Saya hanya pernah bertemu Presiden Mang. Sekali, kami tidak benar-benar saling mengenal dengan baik. Bukankah ini terlalu cepat? Ibu, kesehatan Suyun sedang buruk dan dia perlu istirahat. Mari kita tunggu sebentar. Kamu benar. The film was translated Lihat and betapa pelupanya narrated aku by ini. M Media. Saat pertama kali aku melihatmu, aku langsung tahu kamu ditakdirkan menjadi menantuku. Bagaimanapun, cepat atau lambat, kamu akan menikah ke dalam keluarga kami. Ada 10 juta di kartu ini. Beli apapun yang kamu mau, belanjakan sesuka hatimu. Jika kurang, minta saja lagi padaku. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Nyonya, ini terlalu banyak uang. Anda menyelamatkan saya dan anak saya. Bahkan tidak membiarkan saya membayar cincin itu. Itu sudah merupakan kebaikan yang tak terhingga. Bagaimana mungkin saya menerima uang Anda lagi? Ini benar-benar tidak mungkin. Berhati mulia, tahu berterima kasih, dan tidak serakah akan harta. Ya Tuhan. Terima kasih karena telah menganugerahkan menantu yang begitu luar biasa. Ya. Semua orang mendengarkanmu. Ini, Simian, segera siapkan mobil sekarang. Aku sudah tidak sabar untuk membawa menantuku tersayang pulang. Baiklah. Selamat datang di rumah Nyonya. Selamat datang di rumah Nyonya. Menantu, masuklah. Mulai sekarang ini adalah rumahmu. Selamat siang Nyonya. Saya spesialis perawatan ibu dan bayi yang bertanggung jawab atas perawatan harian Nyonya dan bayinya. Selamat siang Nyonya. Saya adalah dokter pribadi Presiden Amerika Serikat yang bertanggung jawab memantau kesehatan Anda dan bayi Anda. Salam Nyonya, saya adalah ahli gizi khusus untuk Huagul, khusus didedikasikan untuk mengawasi nutrisi harian Anda dan bayi. Semua ini berasal dari merek mewah papan atas dunia, mulai dari pakaian hingga tas tangan. Semuanya disiapkan khusus untukmu. Ini semua untuk calon anakmu nanti, menantuku tersayang. Apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Akan segera kuatur. Tidak perlu. Nyonya, saya tidak pantas untuk menerima kebaikan yang begitu besar dari Anda. Saya tidak butuh terlalu banyak orang yang mengurus saya. Dan barang-barang ini terlalu mahal. Mengapa Anda tidak mengembalikannya saja? Suyun, ini hanyalah tanda kasih kecil dari keluarga Mang kami. Tolong terimalah. Mulai sekarang kamu adalah nyonya di rumah ini. Jika ada sesuatu yang membuatmu tidak puas, suruh saja para pelayan menanganinya. Tidak perlu. Saya sudah sangat puas. Saya benar-benar tidak butuh apa-apa lagi. Kalau begitu, aku ada urusan di perusahaan yang harus aku hadiri. Beristirahatlah. Saat aku kembali nanti malam, akan mengadakan pesta untukmu. Nyonya, biar saya saja yang melakukannya. Tidak apa-apa sayang. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Saya bukan orang yang bisa duduk diam. Sinian, kamu sudah kembali. Suyun, bukankah sudah kubilang untuk beristirahat dengan benar? Kesehatanmu sedang rentan. Pekerjaan rumah ini seharusnya diserahkan kepada para pelayan. Saya tidur sepanjang sore. Energi dan kekuatan saya sudah hampir pulih sepenuhnya. Di rumah, saya selalu memasak makanan sendiri. Ini benar-benar tidak merepotkan. Ini, coba cicipi selagi masih hangat. Ini kue kristal delima buatan saya sendiri. Coba lihat, apakah sesuai dengan selera Anda. Bagaimana rasanya? Lezat. Ini sangat lezat. Selama Anda menyukainya. Dulu saat saya di rumah. Cucu saya, dia selalu rewel tentang minta makanan penutup dan saya selalu khawatir bahwa jajanan yang dibeli di toko tidak sehat. Jadi saya selalu mencari cara untuk membuatnya sendiri untuknya. Teruslah makan. Masih ada sepanci, sup akar teratai dan bebek kering di dalam. Yang paling disukai. Nyonya, tunggu sebentar.
Dulu aku sering mendengar orang berkata bahwa memiliki seseorang yang menunggumu di rumah dan hidangan hangat di meja saat kamu pulang adalah kebahagiaan terbesar di dunia. Sekarang, aku akhirnya bisa memahami perasaan itu. Ayo, pertama mari kita ucapkan selamat kepada Suyun atas kesehatan ibu dan anaknya. Kedua, selamat datang Suyun ke keluarga Meng kita sebagai nyonya keluarga Meng. Dan ketiga, merayakan bahwa aku Meng Xinian telah menjadi seorang ayah. Bersulang. Dan merayakan aku yang akan menjadi nenek. Ini, bersulang. 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 Bagus. Nyonya, silakan coba sup bebek dan akar teratai ini. Saya dengar Anda berasal dari wilayah Jingchu. Saya secara khusus memilih akar teratai dari Jiangcheng dan memasaknya dengan gaya hobi yang otentik. Ini, coba cicipi. Ya. Nyonya tua, Anda, ada yang salah. Apakah rasanya tidak sesuai dengan selera Anda? Perlukah saya membuatkan yang baru? Aroma akar teratai yang samar ini dipadukan dengan goji berry premium dan bebek olahan yang empuk. Akarnya lembut dan dagingnya sangat lezat. Sejak nenek Xinian meninggal, aku belum pernah mencicipi rasa ini lagi. Ibu, Simin, kalian semua harus mencoba ini. Ini adalah kue kristal delima yang dibuat Suyun. Aku sangat merekomendasikannya. Ya, cepat cobalah. Kakak ipar, aku tidak menyangka kamu begitu mahir membuat hidangan penutup. Menantuku sayang, kamu sungguh luar biasa. Mulai sekarang, aku akan makan dengan mewah. Selama rasanya cocok dengan selera Anda itu yang terpenting. Ini lebih dari sekadar sesuai selera dibandingkan dengan yang dari Hotel Bintang 8 Xinian yang dibuat oleh pastry chef terbaik mereka. Punyamu sama anaknya, bukankah begitu? Tentu saja, tidak hanya tampilannya yang indah, teksturnya juga sangat lembut, dan tingkat kemanisannya pas. Manis tapi tidak membuat aneh. Ini benar-benar setara dengan karya pastry chef senior Hotel Bintang 8. Kalian semua terlalu baik. Selesai. Begitu banyak yang terjadi hari ini. Saya sampai lupa dengan pekerjaan di hotel. Apa yang harus saya lakukan? Halo, Zhu Shuyon. Kemana saja kamu? Ada segunung pekerjaan yang menunggumu di hotel. Apakah kamu bahkan mampu melakukan pekerjaan itu? Bos, saya sangat menyesal. Ada urusan mendadak di rumah. Bolehkah saya mengambil cuti sehari? Libur sehari. Baiklah. Aku akan memberimu libur sehari. Untuk seumur hidupmu jangan repot-repot kembali. Dan jangan harap bisa meminta gaji bulan ini. Bos, saya kehilangan pekerjaan saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Suyun, ada apa? Bos memecat saya. Kalau begitu jangan bekerja di sana lagi. Ini kesempatan sempurna untuk tinggal di rumah dan menemani wanita tua sepertiku. Tidak, kalian semua sudah sangat baik kepada saya. Jika saya tidak keluar dan bekerja, saya tidak akan bisa tenang. Kamu benar-benar gadis yang konyol. Bagaimana dengan ini? Hotel saya, di hotelku baru saja mengundurkan diri, dan kami belum menemukan pengganti yang cocok dengan keahlianmu. Apakah kamu ingin mencobanya? Tepat sekali. Dengan bakat kakak ipar, sama sekali tidak ada masalah. Menurut saya itu bukan ide yang bagus. Apa salahnya jika kamu bisa mengambil pekerjaan itu? Itu akan sangat membantuku. Aku akan menelepon manajer sekarang dan mengatur jadwal agar kamu bisa mulai. Tidak, saya hanya ingin mengandalkan usaha saya sendiri. Saya tidak ingin perlakuan istimewa. Aku akan memberitahu mereka di bawah bahwa kamu akan datang untuk wawancara. Lagi pula dengan keahlianmu, melamar posisi patisir senior pasti akan sangat mudah. Itu luar biasa. Nyonya, kita sudah sampai. Bagus. Suyun, bukankah aku sudah membelikanmu banyak pakaian? Mengapa kamu masih mengenakan pakaian yang sama? Pakaian itu terlalu mahal. Saya hanya tidak terbiasa memakainya. Saya rasa pakaian saya ini sudah cukup bagus apa adanya. Saya pergi sekarang. Baiklah. Semoga berhasil di hari pertamamu. Presiden Meng, jika ini wanita lain, dia pasti sudah memanfaatkan pengaruh Anda untuk pamer di mana-mana dan menindas orang lain. Nyonya, benar-benar bukan wanita biasa. Memang ada sesuatu yang cukup istimewa dari Suyun. Sesuatu yang benar-benar memikat. Ayo pergi. Ya. Jalan. Halo ayah. Yakin? Huang Dasan, Ketua Huang Ro. Apa kamu sudah sampai? Biar ku beritahu, ayahmu butuh waktu semalaman untuk memohon pada Pak Meng demi mendapatkan kesempatan langka ini untukmu. Hotel Yunya adalah satu-satunya hotel bintang 8 di Haicheng.
Kamu harus memberikan kesan yang baik. Jangan khawatir ayah. Tuan Yakin, Putri Huang Dasan. Tentu ayah tahu apa yang mampu dilakukan putrimu. Maksud ayah adalah Meng Xinian ini. Dia saat ini belum menikah dan tidak punya anak. Jika kamu bisa menikah dengannya dan memberinya 1 atau 2 anak, maka di masa depan seluruh Haishan akan berada di bawah kendali keluarga Huang kita. Jangan khawatir ayah. Dengan putri seperti saya, yang berbakat dan cantik, saya tidak percaya pria manapun di dunia ini bisa menahan godaan ganda akan kecantikan dan keahlian kuliner saya. Haicheng ini akan menjadi wilayah kami, cepat atau lambat. Itu baru anakku Putri Huang Dashen. Ambisi yang luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Pak. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini saja. Permisi Nona. Ini adalah Hotel Bintang 8. Boleh saya tanya, apa keperluan Anda di sini? Halo, saya di sini untuk wawancara. Dari mana datangnya orang udik ini? Saya di sini untuk melapor tugas. Jadi ternyata Nona Yakin. Maaf kami tidak menyambut Anda lebih awal. Silakan lewat sini. Nona Yakin dari Huangzhou telah tiba. Bagaimana dengan saya? Saya juga di sini untuk melamar pekerjaan. Dari mana datangnya orang udik ini? Apa kamu punya bayangan? Ini adalah satu-satunya hotel bisnis Bintang 8 di seluruh Haicheng. Bukan warung pinggir jalan. Tampil rapi hari ini. Pastry chef baru yang dikirim dari pusat akan tiba sebentar lagi. Manajer Jian. Dikirim dari pusat. Seperti apa mereka? Satu adalah pastry chef tingkat bintang, dan yang lainnya hanya koki biasa. Yang mana? Apa itu perlu ditanyakan? Nona Yaking adalah putri presiden Huang dari Huang Group. Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga memegang gelar master dalam seni pastry dari Australia. Dia baru saja memenangkan kejuaraan pastry Australia. Dia jelas pastry chef tingkat bintang itu. Sedangkan yang satunya, dia sudah berumur 50 tahun. Dia tidak hanya tua, tapi dia tidak punya gelar dan tidak punya pengalaman. Pekerjaan terakhirnya adalah sebagai petugas kebersihan. Bagaimana bisa orang seperti itu bisa datang ke Hotel Yunya kita? Kurasa, dia pasti kerabat seseorang. Aku benci orang yang menggunakan koneksi belakang. Kita harus memberinya pelajaran. Manajer Jing, mereka sudah sampai. Nona Yaking sudah tiba. Benarkah? Cepat, ikut aku untuk menyambut Nona Yaking. Saya benar-benar di sini untuk melamar pekerjaan, bahkan jika itu benar. Apa itu pakaian untuk wawancara? Apakah itu kain lapmu? Nona Yaking, kedatangan Anda benar-benar membuat hotel kami bersinar dengan kemegahan. Silakan lewat sini. Selamat datang Nona Yaking. Bos, bagaimana dengan saya? Kamu pasti Chu Shiyun. Ya, itu saya. Ikut aku. Nona Yaking, ini seragam pastry chef tingkat bintang yang disiapkan untuk Anda. Ruang ganti di sebelah sini. Ini milikmu. Pakai dulu. Akan ada penilaian sebentar lagi. Jika kamu lulus, kamu akan memenuhi syarat untuk bekerja sebagai pastry chef reguler di Hotel Yunya kami. Jika kamu tidak lulus penilaian, maka kembalilah ke manapun kamu berasal. Sinian, bukankah dia memintaku datang ke sini untuk melamar sebagai pastry chef tingkat bintang? Bagaimana bisa berubah menjadi posisi pastry chef biasa? Karena kita berdua di sini untuk melamar. Mengapa dia tidak perlu dinilai? Dan mengapa dia dibebaskan dari penilaian? Mengapa saya dibebaskan dari penilaian? Katakan padanya, status apa yang kamu punya sehingga kamu merasa layak disebut setara dengan Nona Yaking? Dia adalah putri presiden Huang dari Huang Group, konglomerat terbesar kedua di Haicheng. Dan dia lulusan master dari program patisserie Australia, putri baru dunia hidangan penutup. Selain itu, ayahku sudah mendiskusikan pernikahan kami dengan Sinian. Tidak lama lagi, sebelum aku menjadi wanita di hotel ini. Kamu ingin bersaing denganku? Apa kamu punya kedudukan? Apa? Aku sarankan kamu, pulang saja dan urus cucumu. Apakah dia benar-benar akan menikah dengan Presiden Mang? Sepertinya begitu. Mereka adalah pasangan yang serasi dalam status. Pasangan yang serasi.
Su Shuyun dengan statusmu yang rendahan itu, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Tepat sekali, di seluruh Haicheng, siapa yang tidak tahu nama Nona Yaking? Kamu seseorang yang menyelinap masuk lewat pintu belakang. Apakah kamu layak disebut setara dengan Nona Yaking? Siapa yang kamu sebut bukan siapa-siapa. Aku bicara padamu. Apa? Kamu berani melakukan tapi tidak berani mengakui. Baiklah, karena itu masalahnya. Aku menantangnya. Kamu petugas kebersihan kotor, berani menantang Nona Yaking. Seseorang, bawa orang gila ini, yang tidak tahu dari mana asalnya, dan buang dia keluar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tunggu. Nona Yaking, apa perintah Anda? Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi aku akan memberinya satu kesempatan untuk menantangku. Aku akan membuatnya kalah telak hingga menyerah. Baik. Siapapun yang kalah harus melepaskan posisi mereka sebagai pastry chef senior. Tidak. Itu terlalu memudahkannya. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan berteriak. Nona muda, saya salah. Apa? Saat kamu kalah, merangkaklah di sekitar lobi hotel sambil berteriak. Nona muda, saya salah. Ini adalah hukuman karena berani menantangku. Saya sudah membuat hidangan penutup selama lebih dari 30 tahun. Dia terlihat seperti baru berusia 20-an. Saya seharusnya tidak kalah darinya. Dan jika kamu yang kalah, konyol, bagaimana mungkin aku kalah darimu? Jika aku kalah, aku akan berlutut dan meminta maaf. Baik, kalau sudah berkata harus ditepati. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Baiklah. Dalam 2 hari, Presiden Wang akan datang ke Haicheng untuk menandatangani kontrak 200 juta dengan Presiden Meng. Hotel kita bertanggung jawab sebagai tuan rumah. Presiden Wang adalah ahli kuliner yang terkenal di dunia. Saat itu tiba, siapapun yang hidangan penutupnya bisa memuaskan Presiden Wang akan menjadi pemenangnya. Aku ingin melihat keahlian apa yang kamu punya untuk berani menantang Nona Yaking. Kamu orang udik. Apa kamu bahkan tahu apa itu hidangan penutup? Berurusan denganku. Dan kamu akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Jangan khawatir. Saya tidak akan kalah. Hidangan penutup. Seperti apa yang harus saya buat? Suyun. Ada apa? Saya sudah mencoba mengembangkan hidangan penutup baru. Tapi saya belum mendapatkan inspirasi. Berhenti sejenak. Ini. Minumlah teh Osmanthus. Aku menyeduhnya sendiri untukmu. Ini seharusnya bisa membantu meredakan mual di pagi hari. Osmanthus. Mangga. Itu dia. Sinian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini. Sinian. Coba ini. Bagaimana rasanya? Ayo. Bagaimana? Lezat. Benarkah? Kamu tidak hanya memujiku kan? Ini sangat penting bagi saya. Aku tidak bohong, ini benar-benar lezat. Itu luar biasa. Ini dia. Warnanya bisa sedikit lebih baik. Saya perlu mencari cara untuk meningkatkannya. Ini adalah Presiden Wang, tamu paling terhormat di hotel kami. Kompetisi hari ini akan dinilai oleh Presiden Wang. Presiden Wang, ahli kuliner. Presiden Wang adalah ahli kuliner kelas dunia. Beliau telah mencicipi tak terhitung kelezatan. Jika tidak puluhan ribu, maka setidaknya ribuan. Ini bukan roti jagung pedesaan yang bisa dianggap cukup baik oleh siapa saja. Presiden Wang, saya telah menyiapkan Golden Osmanthus. Presiden Wang, sebagai tamu hotel kami, Anda seharusnya mencicipi hidangan penutup Nona Yaking terlebih dahulu. Kamu pikir kamu siapa? Presiden Wang, silakan cicipi hidangan penutup Nona Yaking. Hidangan penutup saya disebut gugurnya bunga sakura. Hidangan ini menampilkan cangkang coklat, mutiara hitam yang diinfus dengan bubuk matcha Jepang kami. Isiannya adalah mousse yang saya buat.
menggunakan madu bunga sakura dan krim kocok Prancis. Matcha tidak hanya menambah warna, tapi sedikit rasa pahitnya. Dikombinasikan dengan manisnya bunga sakura yang lembut, menambah lapisan rasa di lidah, dan memberikan pengalaman sensorik yang lebih kaya. The film was translated Nona yakin Anda and benar-benar narrated memenuhi by reputasi Anda. Media. Ini adalah hidangan penutup Prancis terbaik yang pernah saya cicipi. Ini akan dianggap kelas atas bahkan di tingkat nasional. Terima kasih atas pujiannya Presiden Wang. Sekarang giliranmu, Presiden Wang. Silakan cicipi Golden Osmanthus Glasmos buatan saya. Hidangan penutup ini disebut Golden Osmanthus Glasmose. Kelopak Osmanthus musim gugur jatuh, seperti debu bintang yang tersebar ke dalam manisnya maus mangga. Teksturnya dingin dan lembut, halus dan harum, dengan manfaat tambahan menghangatkan paru-paru, mengusir dingin dan meredakan nyeri. Astaga, aku tidak pernah menyangka dia ternyata bisa membuat hidangan penutup yang begitu lezat. Hanya dengan melihatnya, membuat orang ingin mencicipinya. Itu mustahil. Seorang petugas kebersihan rendahan bisa memiliki selera yang begitu tinggi. Apa gunanya hanya terlihat bagus? Hal terpenting dari makanan adalah rasanya. Aku tidak menyangka wanita tua sepertimu bisa benar-benar membuat hidangan penutup yang begitu lezat. Tapi, bagaimana mungkin aku membiarkanmu menang? Rasanya menjijikan. Ini, apa ini? Sama sekali tidak ada rasanya. Ini, bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak mungkin? Jangan-jangan kau benar-benar berpikir dengan membuat jeli murahan, kau bisa mengalahkan Nona Yaking. Kamu menyebut ini hidangan penutup. Kamu melakukan ini sengaja untuk membuatku jijikkan. Katakan pada Meng Xinian, aku ingin membatalkan pesanannya. Batalkan pesanannya. Tidak seperti itu. Pak Wang saya, Presiden Wang, tenanglah. Aku akan menyuruh wanita tua ini diusir sekarang juga. Usir dia, itu terlalu ringan untuknya. Presiden Wang, Anda akan menandatangani kontrak senilai 200 juta dengan Presiden Meng kami. Defisit 200 juta ini tidak akan tertutupi bahkan jika kita menjualnya. 200 juta, saya baru di sini 3 hari. Dan saya telah menyebabkan bencana sebesar ini. Saat saya kembali, bagaimana saya harus menjawab kepada Presiden Meng? Itu tidak benar. Saya jelas sudah meminta Presiden Meng mencicipinya di rumah. Presiden Meng sangat mengujinya. Bagaimana mungkin rasanya buruk? Saya tahu. Pasti kamu yang merusaknya. Wanita tua ini benar-benar berani memfitnah Nona Yaking. Aku akan melaporkan ini kepada Presiden Meng. Ini kesempatan bagus bagiku untuk mendapatkan pujian. Konyol, untuk berurusan denganmu. Apakah aku benar-benar perlu melakukan kecurangan? Taruhan tetaplah taruhan. Berlututlah sekarang dan panggil aku nyonya-mu. Jika kau mengatakannya dengan baik, mungkin aku masih akan membantumu bicara pada Presiden Wang. Mustahil. Tidak akan berlutut. Penjaga. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Sudah lama sekali. Sejak terakhir kali aku memeriksa pekerjaan di Hotel Yunya. Ayo kita pergi ke hotel dan melihatnya. Presiden Meng, Anda tidak benar-benar di sini untuk memeriksa pekerjaan kan? Jelas sekali Anda hanya ingin menemui istri Anda. Kamu terlalu banyak bicara. Halo. Presiden Meng, Anda harus segera datang ke sini. Seseorang bernama Chu Shuyun sedang membuat masalah di hotel dan telah menyinggung Nona Yaking. Apa? Aku akan segera ke sana. Kenapa? Kau masih belum yakin? Saya meminta Presiden Meng mencicipinya setelah saya selesai. Dan Presiden Meng sangat memujinya. Rasa hidangan penutup ini tidak mungkin menjadi masalahnya. Konyol, apa kau benar-benar berpikir Presiden Meng mau mencicipi buatanmu? Kau pikir kau siapa? Nyonya Meng. Nyonya Meng. Dia pantas mendapatkannya. Saya ingin bertemu Presiden Meng. Lelucon macam apa ini? Sampah masyarakat sepertimu. Berpikir kau layak menemui tunanganku. Bahkan jika dia datang ke sini, apa kau benar-benar berpikir dia akan membantumu? Alih-alih membantuku. Tepat sekali. Nona Yaking adalah tunangan Presiden Meng. Calon Nyonya Meng Group.
Mengapa Presiden Meng harus membantu orang luar sepertimu? Lelucon yang konyol. Mustahil. Presiden Meng bukanlah seseorang yang kurang bijaksana. Hentikan omong kosong itu. Hari ini apakah kamu akan memanggil wanita muda ini atau tidak? Saya tidak akan. Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kau orang udik yang tidak tahu diri. The film was translated Berhenti. and narrated by M Media. Sinian, kenapa kau ada di sini? Suyun, apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bisakah seseorang menjelaskan kepadaku apa yang sedang terjadi di sini? Sinian, ini semua salah wanita ini. Dia tidak tahu diri dan bersikeras untuk bersaing denganku. Akibatnya, jeli-jeli menyedihkan miliknya itu menyinggung Presiden Wang. Tepat sekali, Presiden Meng. Presiden Wang sangat marah hingga dia membatalkan pesanannya. Presiden Meng, hidangan penutup Anda sama sekali tidak ada rasanya. Apakah Anda meremehkan saya, Presiden Wang, atau memang seperti inilah tingkat kualitas hotel Anda beroperasi? Itu tidak benar. Jangan khawatir, aku di sini. Hidangan penutup Suyun tidak hanya indah dipandang, tetapi rasanya juga luar biasa. Ini benar-benar bisa disebut sebagai mahakarya hidangan penutup. Meskipun hidangan penutup Yaking enak dibandingkan dengan milik Suyun, perbedaannya sangat jelas. Sebagai kritikus makanan, bagaimana mungkin Wang Dajian tidak merasakan itu? Presiden Wang, tadi Anda mengatakan bahwa hidangan penutup ini tidak ada rasanya. Tapi menurutku, kelembutan lapisan krim mangga yang dipadukan dengan kejernihan jeli teh osmanthus, manis lembut dan lumer, benar-benar hidangan penutup kelas atas. Apakah Anda meragukan kemampuan saya dalam menikmati makanan lezat? Wang Dajian ini tidak terlihat seperti sedang berbohong. Mungkinkah? Cengkir. Presiden Wang, sebelum Anda mencicipi hidangan penutup Suyun, apakah Anda meminum air ini? Ya, Ini mengandung bubuk cengkir. apel. Bubuk cengkir dapat menyebabkan hilangnya indera perasa untuk sementara, tetapi efeknya juga sensitif terhadap waktu. Presiden Wang, mengapa Anda tidak mencobanya lagi? Hidangan penutup buatan Suyun lagi. Bagaimana rasanya? Ini teh osmanthus dengan mangga. Menyegarkan dan lezat. Manis tanpa membuat enek. Selain itu, bentuk bunga osmanthusnya menggabungkan elemen budaya tradisional Huagul. Sangat kreatif. Kali ini, memang benar, Nona Zhu Shuyun lebih unggul. Terima kasih Presiden Wang. Mungkinkah tadi seseorang menaruh obat di air saya? Pasti mereka pelakunya. Kau berbohong. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Benar. Ini hanyalah fitnah yang terang-terangan. Dia hanya iri dengan kemampuan Nona Yaking. Jadi dia menjelek-jelekkan nama kami. Sebaiknya kau katakan yang sejujurnya. Hotel ini diawasi di setiap sudutnya. Apa kau benar-benar ingin memaksaku membuka rekaman CCTV? Sinian, ayahku dan kau sudah berteman akrab selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau membantu orang luar? Asisten Fu buka rekamannya. Ya, Kau, Presiden Meng, rekamannya ada di sini. Mereka berdua lah yang mengutak-atik airnya. aku tidak menyangka wanita tua itu ternyata punya tipu muslihat. Apa yang harus kita lakukan? Kau tidak perlu aku beritahu apa yang harus dilakukan kan? Anda bisa tenang. Beraninya kau. Presiden Meng, saya salah. Saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Sinian. Dia hanya seorang petugas kebersihan rendahan.
Kenapa dia bisa bersaing denganku untuk posisi ini? Lihat dia jelek dan tua. Membiarkannya tetap di hotel. Hanya akan mengotori udara. Sinian. Kau memukulku demi orang udik ini. Cukup. Apa Sinian adalah nama yang boleh kau panggil untukku? Jika saja ayahmu tidak memohon padaku untuk mencarikanmu pekerjaan, melihat kualifikasimu. Bagaimana mungkin kau bisa bekerja di The hotel film Yuna was milikku? translated Aku and tidak bisa. narrated by M Tapi orang Media. udik ini bisa. Asistenku terus pukul mereka. Beraninya kalian berbicara kasar pada nyonya kami. Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Ini adalah istri Presiden Meng kami. Dan nyonya besar Meng Group kami. Jika kalian berani tidak menghormatinya, kalian melawan Presiden Meng kami. Apa? Nyonya. Mustahil. Presiden Meng, bukankah Anda belum menikah? Apakah kehidupan pribadiku juga perlu dilaporkan kepadamu sebelumnya? Presiden Meng. Nyonya. Saya benar-benar tahu saya salah. Itu dia. Itu semua ulah Wang Yaking. Dia yang menghasut saya untuk melakukannya. Dia hanya iri dengan kemampuan nyonya. Tadi kau bersikap seperti anjing. Saat menjilatku. Sekarang kau melimpahkan semua kesalahan kepadaku. Lihat saja akan ku bunuh kau. Suyun. Bagaimana sebaiknya kita menangani mereka? Aku serahkan padamu. Sepertinya, Presiden Mang mungkin memiliki kolaborasi bisnis dengan perusahaan keluarga Wang Yaking. Saya tidak boleh menyusahkannya, karena urusan saya. Bagaimanapun, saya baik-baik saja. Jadi mungkin, mari kita lupakan saja. Suyun. Kau masih terlalu baik. Tapi aku tidak semudah itu diajak bicara. Istri Meng Sinian aku. Dirundung tepat di sini. Di hotel milik keluarga Meng. Seseorang kemari. Bagaimana mereka memperlakukan nyonya tadi? Lakukan hal yang sama persis kepada mereka. Ya, Presiden Meng, saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Nyonya lah yang seharusnya kau mohon ampun. Nyonya, saya buta dan gagal mengenali orang yang lebih hebat. Mohon berbaik hatilah. Mohon maafkan saya. Karena nyonya belum memaafkanmu. Dengan ini saya umumkan, berlaku segera. Kau dipecat dari Meng Group. Dan tanpa izin nyonya. Kau tidak akan pernah diterima bekerja lagi. siapa? Presiden Meng bukankah? Anda bertindak terlalu jauh. Saya adalah putri dari Huang Group. Bagaimana bisa Anda memecat saya? Apakah Anda tidak takut menyinggung ayah saya? Kau baru saja mengingatkanku, asisten Fu. Berlaku segera. Batalkan semua. Kerja sama dengan Huang Group. Ya, Presiden Meng. Saya salah. Mohon ampuni saya kali ini saja. Mohon demi ayah saya. Dia adalah teman lama Anda. Tutup mulutmu. Jika bukan, karena ayahmu Huang Dasen. Aku sudah memblacklistmu dari dunia kuliner sejak lama. Bawa mereka keluar. Presiden Meng mohon ampuni saya. Presiden Meng ampuni saya. Mohon ampuni saya. Presiden Meng. Saya dulu mendengarkan omong kosong kedua wanita itu dan salah paham terhadap Anda dan Nyonya. Saya telah sangat menyinggung Anda. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Ini adalah manajemenku yang buruk, yang membiarkan dua orang busuk muncul di timku. Aku merasa malu di depanmu. Hanya dua orang jahat itu saja. Presiden Meng beruntung memiliki istri yang berbudi luhur seperti Nyonya. Anda, bagaikan harimau yang mendapat sayap. Presiden Meng, saya pasti akan menandatangani kontrak 200 juta itu. Tepat waktu. Saya pamit sekarang. Baiklah, silakan. Bagus. Pak Wang jaga diri. Saya umumkan bahwa mulai hari ini, Suyun, selain menjabat sebagai patisir senior, juga akan menjabat sebagai manajer hotel. Halo manajer Chu. Tidak, menjadi pastry chef saja sudah cukup bagi saya. Saya sama sekali tidak bisa menjadi manajer. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu hal pertama tentang manajemen. Kau memang tidak punya pengalaman, tapi aku bisa mengajarimu. Sebagai istri Meng Xinian, ini adalah hal-hal
Yang cepat atau lambat harus kau hadapi. Memang benar Nyonya, Anda harus membiarkan Presiden Meng mengajari Anda. Jika tidak dia sangat merindukan Anda. Sampai-sampai dia terus berlari ke dapur hotel. Itu benar-benar tidak terlihat bagus untuk rumor yang ada. Apa kau tidak punya pekerjaan yang lebih baik? Perlukah aku memberimu pekerjaan lain? Ya Presiden Meng, saya pergi sekarang. Saya tidak akan mengganggu Anda dan Nyonya lagi. Pergi. Wei, Shiyun, ada reuni SMA. Siang ini, kamu tidak pernah hadir selama bertahun-tahun ini. Sudah 20 tahun sejak kita semua bertemu. Kamu harus datang. Wei, aku. Teman sekelasku dulu. Dia ingin aku menghadiri reuni. Aku sudah bertahun-tahun tidak pergi. Karena aku terlalu sibuk menyambung hidup. Tapi sejujurnya aku cukup merindukannya. Kalau begitu kau harus pergi. Setelah selesai, aku akan meminta asistenku menjemputmu. Namun masih banyak yang harus dikerjakan di hotel. Jangan khawatir soal hotel. Aku akan mencari seseorang untuk menggantikan shiftmu. Benarkah? Itu akan sangat menyenangkan. Menantuku sayang, aku dengar baru-baru ini, ada sebuah komplotan yang berkeliaran di Haijing. Mereka sangat nekat, terutama mengincar wanita dan anak-anak. Kamu harus sangat berhati-hati. Mengapa kamu tidak membawa 2 pengawal bersamamu? Ibu, tolong jangan khawatir. Tidak peduli seberapa nekat mereka. Mustahil. Mereka akan mencoba menculik seseorang di siang bolong. Lagi pula, membawa pengawal ke reuni SMA akan terlalu mencolok. Ibu, tolong jangan khawatir. Setelah selesai, aku akan meminta asistenku menjemputnya. Semuanya akan baik-baik saja. Benar juga, Haijing begitu luas. Bagaimana mungkin mereka bisa menculik menantuku sayang? Nyonya, saya akan kembali ke kantor sekarang. Telepon saya saat Anda sudah selesai. Apakah saya salah lihat? Orang yang keluar dari mobil mewah itu, bukankah itu Zhu Shuyon? Saya ingat. Bukankah dulu dia sangat miskin? Bagaimana dia bisa hidup semewah ini sekarang? Kalian tidak tahu. Aku dengar, dia mungkin hamil. Dengan anak orang kaya baru. Dia mengalami perubahan besar. Menjadi sosialita kaya. Dia sudah berumur 50 tahun. Masih mengandalkan anak-anak mereka untuk bersikap sombong. Taktik Zhu Shuyon, benar-benar setajam dulu. Saya ingat. Saat di SMA, dia bahkan merebut pria yang disukai Zhu Ying. Benarkan Zhu Ying? Lantas kenapa kalau dia orang kaya baru? Suamiku adalah wakil presiden Meng Group. Suaminya itu bahkan tidak pantas untuk menyemir sepatu suamiku. Ada apa dengan kalian semua? Kita sudah tidak bertemu Shiyun selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kalian mengatakan sesuatu yang baik? Jiang Wei, jangan pikir kami tidak tahu bahwa kamu dan Qi Shiyun adalah sahabat karib saat SMA. Tentu saja kamu akan melihatnya. Aku selalu membenci wanita murahan seperti Shiyun. Lihat saja bagaimana aku akan menanganinya nanti. Shiyun. Akhirnya kamu datang. Aku sangat merindukanmu. Wei, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun. Aku juga merindukanmu. Ayo, cepat duduk. Aku baik-baik saja. Zuoying, apa yang sedang kamu lakukan? Kalau untukku, aku secara alami alergi terhadap apapun yang murah dan norak. Zuoying, apa maksud dari semua itu? Kita sudah berteman sekelas selama bertahun-tahun. Dendam apa yang begitu dalam hingga tidak bisa dikesampingkan? Zhu Shuyon, berhenti bersikap sok suci. Kita semua tahu tentang rahasia-rahasia kecilmu. Siapa yang sedang kamu coba bodohi? Apa yang telah kulakukan? Wanita berusia 50 tahun. Seorang kaya baru. Maju karena hamil. Kamu melakukan hal seperti itu. Dan kamu bahkan tidak membiarkan orang membicarakannya. Sudah selesai bicaranya. Kita semua teman sekelas di sini. Kenapa kamu harus terus menargetkan Shiyun? Shiyun, jangan pedulikan mereka. Lantas kenapa kalau kami menargetkannya? Memangnya kenapa? Biar ku beritahu. Chu Shiyun, suamiku adalah wakil presiden Meng Group. Di seluruh dunia bisnis Haicheng. Selain Pak Meng, siapa yang tidak akan memberinya rasa hormat? Apa kamu percaya bahwa hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat suamimu menjadi gelandangan? Zuoying, kamu tidak tahu ya? Shiyun, tidak lain adalah Nyonya Meng, istri presiden Meng Group. Apa?
Kamu benar-benar The berpikir film was dia adalah translated wanita kelas and atas. narrated Di by Haichen. M Media. Ada banyak sekali wanita yang ingin menikah dengan Pak Meng. Memangnya dia pikir dia siapa? Dia bahkan tidak pantas menjilat jari kaki Pak Meng. Tepat sekali. Kamu pikir, Presiden Meng menginginkan seorang janda berusia 50 tahun, yang sudah hampir mati. Masalah ini, Kalian sudah keterlaluan dengan perundungan ini. Chu Xiuyun, suamiku menelpon. Tunggu saja kamu. Suami, ada seseorang yang menindasku. Kamu harus segera datang ke sini. Apel, siapa yang begitu buta sehingga berani menindas istri saya? Tunggu, saya akan sampai di sana sebentar lagi. Chu Xiuyun, suamiku sedang dalam perjalanan. Dan kamu akan berada dalam masalah besar. Siapa yang berani menindas istri saya? Keluar sekarang juga. Suami, dia orang yang merundungku. Nyonya, kenapa Anda ada di sini? Sun Mingyu, aku membawamu ke sini untuk membelahku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu benar-benar cari mati ya? Ini adalah istri Presiden Meng. Apakah kamu tahu masalah apa yang telah kamu timbulkan? Apa? Dia benar-benar istri Presiden Meng. Aku sudah bilang pada kalian tadi. Kalian saja yang tidak percaya padaku. Shuyun, kamu hebat juga bisa mendapatkan pria sesukses Presiden Meng. Benar sekali, Xiuyun. Aku tahu kamu sudah mampu sejak masih sekolah. Aku tidak salah menilaimu sejak dulu bahwa anakku baru saja dipecat. Kita semua teman lama. Apa menurutmu, kamu bisa mencarikan anakku pekerjaan di Meng Group? Tidak. Bagaimana bisa begini? Chu Xiuyun, dia hanyalah seseorang yang menempel pada orang kaya baru. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menjadi istri Presiden Meng? Aku berharap, setelah tidak bertemu teman-teman lama selama lebih dari 20 tahun, kita bisa melepas rindu hari ini. Sepertinya, kalian tidak tertarik untuk melakukannya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Wei, aku akan mengajakmu keluar lain kali. Kenapa dia belum sampai juga? Kenapa ponselnya mati? Halo, apakah tamu di ruang pribadi 402 masih ada? Tamu di kamar 402. Mereka sudah pergi 10 menit yang lalu. Pergi 10 menit yang lalu. Gawat. Pasti sesuatu telah terjadi pada Nyonya. Papan latar ini miring. Luruskan dan pasang dengan kuat. Tambahkan lebih banyak bunga segar di bagian bawah. Dimengerti Presiden Meng. Dan di sini. Letakkan foto Soyoung di sini. Itu bisa dilakukan. Sinian. Saya tidak pernah menyangka bahwa pria sedingin Anda bisa begitu romantis. Soyoung telah menderita begitu banyak dalam hidup ini. Aku harus menikahinya dengan cara yang megah dan terhormat. Apa penampilanku oke? Dengan pakaian ini, apakah warnanya terlalu polos? Anda terlihat sangat tampan. Siapapun bisa melihat bahwa Anda sedang sangat gugup. Cukup. Tenanglah. Bagaimanapun ini, pertama kalinya bagiku. Wajar jika merasa gugup. Kapan kakak ipar akan kembali? Aku sudah meminta asisten Fu menjemputnya. Seharusnya segera sampai. Halo, Presiden Meng, ini buruk. Nyonya telah hilang. apa? Segera hubungi polisi. Ambil rekaman CCTV-nya. Dimengerti. Sini. Kumpulkan semuanya. Lakukan penyisiran menyeluruh. Balikkan Haichen jika perlu. Tapi aku harus menemukan Suyo. Chu Xiuyun, kamu tidak pernah menyangka ini.
bahwa kita akan bekerja sama, bukan? The film was Masa depanku sudah translated hancur. and narrated by M Keluargaku Media. sudah hancur. Chu Xiyun. Kamu telah menghancurkan keluargaku. Dan menghancurkan masa depanku. Aku akan membuatmu membayar 100.000 kali lipat. Kenapa kamu ada di sini? Aku tahu kamu membenci Chu Xiyun. Aku merasakan hal yang sama. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kurasa, kita bisa bekerja sama. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku punya ide. Tapi itu butuh uang dan koneksimu. Saudara Wen sudah di sini. Aku akan menemuinya dulu. Kamu jaga wanita tua ini, agar terhibur sebentar. Apa yang sedang kau lakukan? Ibu, aku sudah menemukan tempat yang bagus untukmu. Selama kamu menyingkirkan beban di rahimmu, mereka akan memberi kita 1 juta. Ting Ting, bagaimanapun aku adalah ibu si Hen dan nenek Fei Fei. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ibu, uang keluarga Meng tidak akan sampai ke tangan kita juga. Aku harus merencanakan masa depanku sendiri. Ini juga demi si Heng dan Fei Fei. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir soal uang lagi. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Tahukah kau bahwa apa yang kau lakukan ini adalah penculikan? Itu melanggar hukum. Bos Wen, tokoh dunia bawah. Saudara Wen, bagaimana? Tidak buruk kan? Tidak buruk sama sekali. Meskipun dia agak tua, tapi dia masih memiliki pesona. Ini benar-benar tipi saya. Pergilah. Jangan sentuh aku. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan bunuh diri tepat di depanmu. Cukup berapi-api. Semakin berapi-api, semakin saya menyukainya. Apa yang kau lakukan akan mendatangkan pembalasan untukmu. Pembalasan, jika bukan karena kamu, ayahku tidak akan meninggal karena serangan jantung. Keluargaku tidak akan bangkrut, dan aku tidak akan menjadi paria sosial yang ingin dipukuli semua orang. Kamu adalah orang yang pantas mendapatkan pembalasan. Huang Yaking, jika Xinian tahu apa yang telah kau lakukan, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Tenang saja, di tempat ini tidak ada yang akan pernah menemukanmu, dan Meng Xinianmu itu sebentar lagi akan melupakanmu sepenuhnya dan akan mencari wanita lain. Dia tidak akan. Presiden Meng, polisi sudah dikerahkan. Bagus. Xinian, pelacak kakak ipar, berhenti di pabrik terbengkalai di pinggiran barat itu. Untung saja Anda sebelumnya memasang pelacak di Liontin Giok kakak ipar. Jika tidak, kita pasti sudah benar-benar tidak berdaya. Lebih cepat, percepat. Kita tidak boleh membiarkan Shuyun terluka sedikit pun. Kak Wen, aku sudah membawa orangnya kepadamu. Di mana uangnya? Di sini, Terima kasih Kak Wen. Jika tidak ada lagi, aku pergi dulu. Baik, Ibu. Mulai sekarang, kamu ikuti saja Kak Wen dan hiduplah dalam kemewahan. Fan Wanting, aku tak akan membiarkanmu lolos. Ibu, apa kamu benar-benar mengira kamu bisa keluar dari sini? Xinian, di mana kau? Cepat datang selamatkan aku. Shuyun, tunggulah aku. Aku akan menemukanmu apapun yang terjadi. Xinian, menurut pelacak, seharusnya ada di arah itu. Cepat, pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Tentu saja aku membantumu. Bongkar barang-barangnya. Saudara Wen kita tidak suka membesarkan anak orang lain. Bukan, Saudara Wen. Hati-hati. Dia seseorang yang saya bayar 1 juta. Jangan sampai kamu membunuhnya. Jangan khawatir, Saudara Wen. Aku pasti akan membuatnya bersih dan cepat. Tidak, jangan sakiti anakku. Huang Yaking, hentikan. Xinian, mereka ada di dalam. Shuyun, jangan takut. Aku di sini. Chu Xiyun, kamu membunuh ayahku. Aku akan membuatmu membayar dengan anakmu yang belum lahir. Itu adil bukan? Tidak. Awas.
Mereka ingin membunuh anak kita. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, tidak ada yang berani menyakiti kamu dan anak kita. Tangkap mereka, jangan biarkan satu pun lolos. Lepaskan aku. Sini Yan. Dan Van Wanting. Jangan khawatir, asisten Fu sudah pergi untuk menangkapnya. Aku kaya sekarang. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Uang sebanyak ini. Semuanya milikku. Masih mencoba lari. Ini uangku. Jangan sentuh uangku. Lepaskan aku. Bicara, ide siapa ini? Aku tidak tahu apa-apa. Kalau kamu mampu bunuh saja aku. Urat mereka. Potong semuanya untukku. Aku akan bicara. Van Wanting. Semua ini adalah Van Wanting yang menghasut ini. Dia bilang dia ingin menjual Chu Xian demi uang. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kerja bagus. Jelas kamu yang menyuruh Kak Wen untuk menahan mereka di sini. Sekarang kamu mencoba bersikap polos. Kamu yang menghasutku. Kamulah dalangnya. Wanita jahat, lihat saja hari ini. Aku akan mencabut setiap helai rambut dari kepalamu. Lepaskan aku. Petugas, aku serahkan mereka kepada kalian. Aku akan menyerahkan bukti terkait kepadamu secepat mungkin. Anda harus menegakkan keadilan dan menghukum mereka dengan berat. Jangan khawatir Presiden Man. Mereka dicurigai melakukan penculikan, penganiayaan, dan perdagangan manusia. Hukum tidak akan membiarkan mereka lolos. Bawa mereka pergi. Tidak, petugas. Aku tak akan berani melakukannya lagi. Suyun, ayo pergi. Ayo pulang. Kakak Ipal, gawat. Ada sesuatu yang terjadi. Kejutan? Menantuku sayang. Kemarilah. Suyun, terima kasih karena telah hadir dalam hidupku. Kamu memiliki pesona istimewa yang sangat memikatku. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Terimalah tawarannya. Katakan ya padanya. Aku setuju. Tentu saja aku setuju. Mendekatlah. Lihat ke sini. 3, 2, 1 senyum. Terima kasih. Terima kasih. Apakah laki-laki atau perempuan? Ibu, Biarkan nenek melihatnya dengan jelas. Ibu. Itu bayi perempuan. Ini perempuan. Itu luar biasa. Mulai sekarang, kamu akan menjadi malaikat kecil nenek. istriku. Kau telah bekerja sangat keras. Ibu, aku datang untuk mengunjungimu. Nenek, Fei Fei. Si Hen.
Kemarilah dan lihat juga. Adik bayi perempuan itu sangat lucu. Fei Fei, kau tidak bisa memanggilnya kakak. Kau harus memanggilnya Bibi Bungsu. Bibi bungsu.